Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita tentang hadis 60 hadis sultaniyah. Kita masih membahas tentang kepemimpinan yang tidak sah. Kita bahas hadis ke-43 tentang tidak ada ketaatan kepada pemimpin dalam kemaksiatan. Betul. Jadi tidak ada taat kepada pemimpin dalam kemaksiatan. Nah, ini harus diingat nih. Hadis ke-43 dan ke-44 nanti kita bahas. Dikatakan di sini, khiyaru a'immatikum allazina yuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim wa syiraru a'immatikum allazina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Qila ya Rasulullah afala nunabizuhu bisayf faqala la ma aqamu fikumus shalah wa iza ra'aitum min wulatikum syai'an takrahunahu fakrahu amalahu wala tanzi'u yadan min ta'atin. Nah, hadis ini adalah hadis riwayat Imam Muslim. Sebaik-baik pemimpin kalian adalah kalian cinta kepada mereka dan mereka pun mencintai kalian. Jadi kita ini cinta pemimpin dan pemimpin itu cinta ke kita. Itu sebaik-baik pemimpin. Dan mereka mendoakan kalian. Jadi mendoakan rakyat. Dan kalian pun mendoakan mereka. Kita mendoakan mereka. Dan seburuk-buruk pemimpin kalian ialah kalian benci kepada mereka dan mereka pun benci kepada kalian. Masya Allah. Pemimpin dibenci rakyat, membenci rakyat, curiga kepada rakyat. Nah, ini nggak beres. Kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian, saling mencaci, menghujat untuk ya tadi, melaknat, menimpakan, mendoakan keburukan. Kemudian ditanyakan oleh para sahabat, wahai Rasulullah, tidakkah kita perangi saja mereka itu? Beliau menjawab, jangan selama mereka masih menegakkan sholat, maksudnya hukum Islam. Karena di situ ada kata ma aqamu fikumus sholah, pada kalian. Padahal kata-kata itu, sholat itu maksudnya diwajibkan oleh Allah. Ini maknanya majasi.
Bukan cuma sholat yang dibiarkan oleh pemimpin itu, tetapi atau disuruh untuk diterapkan, tapi seluruh syariat Allah. Nah ini ntar menjadi syarat. Ya. Jadi selama mereka menegakkan sholat atau hukum Islam di tengah-tengah kalian. Nah padahal wajibnya sholat dari Allah. Ya. Dan jika kalian menanyakan, dan jika kalian menyaksikan dari para penguasa kalian sesuatu yang kalian benci, maka bencilah perbuatannya dan jangan menarik tangannya dari ketaatan. Jadi jangan menarik tanganmu, ya kalian, jangan menarik tangan kalian ini dari ketaatan. Nah, yang kepada siapa ini? Disandingkan hadis ke-44. Isma'u wa ati'u. Ya. Isma'u wa uti'u fi usrika wa yusrika wa makrahika wa asaratan. Ya. Alaika wa in akalu malaka wa darabu dhahraka illa antakuna maksiatan lillahi bawahan. Dengar dan taatilah baik dalam keadaan sempit maupun lapang, juga dalam keadaan tidak suka maupun suka, meskipun mereka penguasa itu maksudnya memakan hartamu dan memukul punggungmu, kecuali mereka jelas-jelas bermaksiat kepada Allah. Ini hadis tentang apa? Tidak boleh taat pada pemimpin yang maksiat dalam sistem Islam. Ingat nih, karena ada kata-kata yang disebut tadi tuh, ma'aqamu fikumus shalah. Jadi ini kepada sistem Islam. Karena pada sistem Islam itu Rasulullah menyeru kita untuk mengikuti. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ya. Bagi kalian adalah sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Itu perintah. Ya kan? Iza buyi'a li khalifataini. Apabila dibaiat dua orang khalifah, itu tanda bahwa sistem Islam itu sistem khilafah. Paham? Ya kan? Begitu juga kalau gitu, apakah ada khalifah yang dibenci? Ada penyimpangan. Bahkan ada juga khalifah yang sampai dibunuh. Abu Bakar mau diracun. Umar bin Khattab radhiyallahu, Utsman bin Affan itu dibunuh. Ali bin Abi Thalib dan beberapa para khalifah setelahnya itu juga ada yang saling bunuh. Ada rakyat yang tidak suka. Gitu. Tapi bukan berarti sistem Islam ini ditinggalkan. Jadi logikanya begini, ini sebelum kita masuk ya. Sistem khilafah itu ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh beberapa, baik penyimpangan dilakukan oleh rakyatnya, tadi ngebunuh orang, ngebunuh pemimpinnya, itu dosa besar. Atau penyimpangan yang dilakukan juga oleh beberapa orang ya dalam sistem khilafah itu. Tapi umat Islam dahulu dari mulai para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semua pada saat sampai kecuali diruntuhkan oleh Mustafa Kamal Atatürk laknatullah, tetap mengembalikan kepemimpinan itu dengan sistem khilafah. Paham? Berarti sistem khilafah itu diinginkan oleh umat Islam. Karena ngerti itulah yang wajib. Paham? Jadi bukan malah, ya kan, meninggalkan, mengganti, tidak. Tidak mengganti. Sebelah sini. Saya sebelah sini. Enggak apa-apa sebelah sini. Ayo, sebelah sini depan. Ya. Tidak mengganti. Karena dia memang itu yang wajib, paham enggak?
Jadi gini, kalau kalian ini harus pergi satu kota, ya kan? Pergi ke satu kota, misalnya tujuan kita wajib oleh bos, misalnya oleh orang tua lah, kamu harus berangkat misalnya ke Surabaya, wajib harus berangkat ke Surabaya. Di perjalanan misalnya, ya kan, ada naik kendaraan, bannya pecah, ya kan, kemudian mogok mobilnya, lalu ada orang yang menabrak mobil kita misalnya, ada kemudian salah jalan sedikit, balik lagi. Tapi semua rintangan itu dikembalikan untuk bagaimana? Kembali ke Surabaya, kembali jalan lagi ke Surabaya terus, karena ini yang utama. Ini menunjukkan berarti apa? Inilah jalannya, gitu loh. Tapi kalau orang di tengah jalan, ada yang kemudian tadi bannya kempes, ada dia tabrak, ada orang kemudian misalnya salah jalan, lalu bilang udah deh kita nggak usah ke Surabaya, kita ke Bandung aja misalnya. Lah yang nggak bener ini, ya kan? Kamu tuh disuruhnya ke Surabaya. Jadi kalaupun ada penyimpangan, kita tidak tutupi, itu emang ada. Itu kemudian para sahabat, para tabiin, salafus saleh mengembalikan tetap adanya khilafah sampai 1924 itu, maka pada saat itu sebenarnya menguatkan bahwa khilafahlah satu-satunya sistem bagi umat Islam. Paham nih? Ngerti nggak nih? Jadi jangan dibalik ditinggalkan, malah kemudian ngambil demokrasi, malah kemudian ngambil republik. Paham? Padahal demokrasi, republik itu sudah ada sebelum Islam kalau mereka itu ngerti. Tapi nggak dipakai. Karena memang bukan itu sistem bagi umat Islam. Ngerti? Lalu pada saat terjadi penyimpangan itu, gimana sikap kita? Taat kepada khalifah ini, taat kepada pemimpin. Barulah masuk hadis ini. Ngerti? Apa syarah hadis ini? Kedua hadis di atas serta sejumlah riwayat yang serupa menetapkan, ya kan, sebuah kewajiban bagi umat ini untuk menaati pemimpin mereka, sekalipun ia adalah orang yang bersikap keras dan zalim kepada mereka, sepanjang ia menerapkan hukum-hukum Islam tadi, menerapkan sistem Islam secara utuhnya. Paham? Karena beda antara khilafah dengan demokrasi dan republik, itu beda jauh. Asyiadah li syar'i itu kedaulatan bagi syariat, as-sultan lil ummah, kesatuan satunya khilafah, ya kan, menerapkan syariat Allah. Itu bagian ciri-ciri bedanya yang sangat tidak sama dengan sistem demokrasi. Nah, kalau ada pemimpin yang zalim, yang nyimpang, korupsi, ngambil harta rakyat, pada saat itu ada, dia pakai buat keluarganya, dia pakai buat dirinya, ada. Atau dia malah kemudian dendam keras. Pernah ada itu dalam satu masa, satu keluarga hilang. Coba, satu keluarga, dari mulai kakek, nenek, semua saudara-saudaranya, bahkan yang kemudian apa, berbesanan dengan dia, hilang semua, habis, supaya nggak ada yang nuntut. Hilang saja, nggak bisa itu ditelusuri. Siapa yang bunuh? Ya nggak tahu. Pasti kan yang bertanggung jawab harusnya pemimpin di situ. Terus gimana? Ya sudah, serahkan kepada Allah. Tapi sistem ini masih sistem Islam. Jadi kita itu taat kepada syariat Allah, ya, yang diterapkan dalam sistem pemerintahan ini, ya. Lalu kemudian ada orang yang menyimpangkan, yang kebetulan dia itu adalah pemimpin, maka kita tetap taat pada pemimpin, karena taatnya kepada Allah yang menyuruh taat kepada pemimpin. Sebagaimana begini, bahkan Rasul nyuruh, meskipun dia bagaimana itu tadi, memukul punggungmu, mengambil hartamu, oh ya enggak, ya, bahkan kamu benci, kamu laknat, wah goblok orang ini misalnya, ya, karena nggak ngertinya,
Ada tuh khalifah yang kerjanya cuma tidur. Ada. Wes tidur, makan, tidur, ada. Siapa yang menjalankan pemerintahan? Wakilnya, muawin tafwidnya atau wazirnya pada waktu itu. Tapi dia menerapkan syarat Islam. Gimana ini? Tetap taat. Selama dia tidak merubah tadi sistem yang Allah telah gariskan secara utuh. Nah, yang kedua, ini dia. Menurut pendapat Imam Ibnu Hajar, ada sebuah kesepakatan para ulama bahwa apabila seorang imam ya menunjukkan kekufuran yang nyata, misalnya memaksakan penerapan selain hukum Islam karena menurut keyakinannya hukum-hukum Islam tidak layak diterapkan pada setiap masa, maka berarti ia telah memutuskan akad antara dirinya dengan kaum muslimin. Dalam keadaan tersebut wajib bagi setiap muslim untuk berusaha menurunkannya dari kursi kekuasaan. Kalau sistem Islam lalu dia rubah dengan sistem yang lain, tidak menerapkan hukum Allah. Dulu ada masa akhir Khilafah Utsmaniyah, pakai sistem perundang-undangan sipil, ada pengadilan sipil dan ada pengadilan syariat. Hukum-hukum kufur, hukum-hukum barat dipakai oleh siapa? Oleh pemerintah. Gimana ini? Kaum muslimin juga ada yang bergejolak. Tapi ini dipakai oleh penguasa saat itu gara-gara apa? Syekhul Islamnya menyatakan ini tidak menyimpang dari Islam. Gitu kira-kira. Ini enggak apa-apa, ini masih sesuai Islam, terapkan. Padahal menyimpang dari Islam. Penguasa yang nggak ngerti juga, yang bodoh juga atau nggak tahu ya, dia kemudian gimana? Ya udah terapin, rakyat jadi tenang. Oh ya sudah, ini masih Islam, padahal tidak Islam. Akhirnya menyimpang jauh. Bang, jadi sebenarnya masih Islam pada waktu itu. Sampai akhirnya kekhilafahan diruntuhkan oleh orang Yahudi Dunama yang namanya Kamal Atatürk itu. Laknatullah. Dihapus, diusir khalifah, Masya Allah. Nggak ada lagi. Bahkan sempat azan nggak boleh pakai bahasa Arab, pakai bahasa Turki, Masya Allah. Nggak boleh adain. Wah, kerudung-kerudung, jilbab-jilbab yang di tempat-tempat umum tidak boleh. Habis semua, sekuler. Turki menjadi sekuler, memisahkan agama dengan kehidupan, kayak orang-orang barat sekarang ini. Ini harusnya kaum muslimin bangkit saat itu. Sampai sekarang tidak ada lagi khilafah, sudah 101 tahun. Nah, saat itu putuslah akan ketaatan kita kepada pemimpin, pemimpin kepada rakyat. Putus, beres, selesai. Nggak ada lagi. Paham nggak? Ya. Ini Imam Ibnu Hajar yang mengatakan begitu. Riwayat kedua, nah ini yang riwayat kedua tentang dipukulnya punggung, ini yang terakhir, menjelaskan bahwa seorang yang beriman tidak boleh mendengar dan mentaati setiap perintah yang menyerunya untuk melakukan kemaksiatan. Dengan demikian, tidak ada argumentasi syara yang mendorong orang-orang mukmin untuk mendukung atau mengikuti kemaksiatan yang dilakukan oleh penguasa. Hadis hanya memberikan pesan kepada para mukmin untuk bersikap sabar terhadap kezaliman penguasa mereka selama mereka diperintah dengan syariat Islam. Nah itu. Dan tidak turut serta dalam kezaliman tersebut. Ada yang ngomong, dulu Imam Ahmad bin Hambal itu dipenjara, disiksa, tapi dia tetap taat kepada khalifah. Lalu sekarang dibilang, sekarang pun harus taat. Sekarang pun harus taat. Katanya gitu. Beda. Paham enggak? Beda. Dulu itu sistem khilafah. Paham ya?
Jadi kalau sistem khilafah ya taat, walaupun ada zalim di situ, ya kan? Walaupun ada kezaliman. Nah, jadi apa yang memutus untuk tidak taat saat mereka tidak menerapkan syariat Islam dengan sistemnya itu, mengganti kekhilafahan, ya, dengan apa? Ketentuannya itu. Kita tidak mengikuti kezaliman mereka, walaupun dia sistem Islam, apalagi yang tidak sistem Islam. Tidak boleh ikuti itu. Paham nggak? Kenapa nih? Oh. Iya, jangan sini. Coba perhatian sini. Jadi gitu. Ketika nih ya. Jadi juga nggak konsentrasi juga ya. Gitu ya. Nah, jadi ini harus kita tetap pahami. Walaupun nanti sistem Islam, kita pun nggak boleh taat kepada kezaliman kemaksiatan mereka. Paham nggak? Tapi kita tidak mengikuti tapi kita tidak mengambil baiatnya, tidak tidak melepas kesetiaan kepada mereka. Jadi gini, kita itu dia misalnya nyuruh nih, kamu minum khamr, tetap nggak boleh ikut. Tapi berikutnya dia ngomong, kamu bayar zakat. Walaupun tentu zakat itu wajib. Atau disuruh kebaikan sama dia. Ini jalan sebelah sini, kamu nggak boleh lewat jalan ini, lewat jalan sana. Itu kan dia yang ngatur tuh, hukum mukhalafat, ya kan? Ngerti kalian ya? Hukum sistem dalam nizam ukubat. Kita tetap taat sampai disuruh perang. Dahulu tuh gitu, ya. Imam Ibnu Taimiyah itu disiksa juga, lalu dia disuruh berperang, tetap taat. Suruh jihad, taat. Disiksa juga, disuruh perang juga, taat juga. Kenapa? Sistem khilafah. Kalau sekarang nggak gitu. Kemaksiatannya juga tidak boleh kita taati, ya kan? Kebaikannya bukan karena taat kepada mereka, tapi kebaikan itulah yang kita ikuti berdasarkan perintah Allah. Bareng aja, gitu kira-kira. Ya. Terus gimana? Ya kalau orang Islam itu ya terapkan syariat Islam, gitu. Barulah dia kemudian bisa menjadi orang yang layak ditaati. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk dalam maksiat kepada Sang Pencipta. Ini kaidah umum. Jadi yang dimaksud di sini adalah pada saat seseorang ya melakukan kemaksiatan itu tidak ditaati. Tetapi dalam sistem Islam seluruh perintah yang bukan maksiat itu adalah ketaatannya sendiri. Tidak ngambil tidak kemudian gimana? Melepaskan baiat, melepaskan tadi kesetiaan. Ya, bahkan nggak boleh diperangi, bahkan nggak boleh digulingkan kalau dia masih cuma nyuruh-nyuruh atau dia sendiri bermaksiat. Tapi kalau dia mengganti sistemnya, mengganti kemudian pelaksanaan pemerintahan itu dengan yang selain Islam, ini berarti dia telah kufur. Ada beda. Dia misalnya nggak sholat, ya kan? Pernah ada satu riwayat, ada cerita dasar bagaimana gubernur yang memimpin sholat subuh ternyata sholat subuhnya sampai 4 rakaat gara-gara ngantuk. Ada juga gara-gara yang mengatakan dia tuh mabuk. Subuh sampai 4 rakaat, harusnya tahiyat naik lagi, baca lagi ayat, ya kan? Harusnya tahiyat lagi, naik lagi, baru dia salam, padahal 4 rakaat. Ramai.
Gimana ini? Ya, bukan untuk kemudian dicabut kepemimpinan di situ. Ya, kita tidak taat di situ, tapi dengan urusan lain, nah, kita tetap bersabar kepada mereka. Paham di sini lah. Ya, jadi ini dalam sistem Islam, sistem khilafah. Ada juga yang mengatakan misalnya, kita ini nggak bisa pakai sistem Islam, pakai sistem khilafah, pakai sistem seperti negara Nabi. Memang Nabi itu nggak ada lagi, tapi kita ini mengikuti kepemimpinan Nabi, bukan kenabiannya Nabi, Pak. Nabi itu berakhir di masa Nabi Muhammad, selesai itu. Tapi kepemimpinannya dilanjutkan oleh para khulafaur rasyidin, para sahabat. Itu yang kita ikuti. Lah kalau misalnya dia katakan, nggak ada itu negara Islam karena nabinya udah nggak ada, haram katanya kalau ikutin. Lah gimana ini logikanya? Atau tadi dia mengatakan sistem Islam itu nggak pantas. Karena apa? Banyak terjadi berdarah-darah, ada fitnah. Justru terus-menerus Islam itu diterapkan para sahabat, para salafus soleh, kemudian menerapkan kembali Islam, karena memang cuma ini syariat Islam dalam sistem pemerintahan. Beginilah modelnya. Seluruh ulama sepakat kalau dia belajar itu. Seluruh ulama mazhab sepakat sistemnya itu adalah khilafah. Wajib. Seluruh mazhab. Kecuali satu mazhab dalam mazhab Syiah. Itu pun bukan karena wajib, tidak wajib, tapi siapa yang menjadi pemimpinnya, khalifahnya, imamnya, itu aja. Jadi nggak ada cerita sebenarnya pertentangan kalau mereka mau belajar, piknik. Sama, kita ini nggak perlu membuktikan siang sebentar lagi dengan adanya matahari. Lihat matahari dulu, bukan. Cukup terang benderangnya jadi. Sama dengan sistem khilafah ini. Ya, banyak sekali bukti bahwa Islam begitu. Mana salah satunya? Kita ini jadi orang Islam, itu bukti khilafah itu yang kemudian menyebarkan syariat Islam dan agama Islam. Ya, orang Islam yang kemudian nikah, pemabuk apa sekarang ahli maksiat, kalau pas nikah dia itu pengen benar-benar sesuai syariat Islam. Coba, ke penghulu juga, kecuali yang nggak beres kemarin itu. Nikah beda agama, nikah di gereja dan sebagainya atau apa, padahal katanya orang Islam. Kalau bukan orang Islam sih biarin aja. Itu bukti sebenarnya apa? Syariat Islam itu ada. Zakat, bahkan negara masih ngutip zakat sekarang. Itu bukti sebenarnya dulu syariat Islam diterapkan dalam sistem kemasyarakatan, memungut zakat. Ya, buktinya begitu. Ya. Sistem pendidikan Islam sekarang ada universitas tuh Al-Azhar di Kairo, ya kan? Cordoba, semua di Damaskus, semua di dahulu itu ada apa? Perguruan tinggi, ya. Siapa yang membiayai tadi? Khalifah dengan sistem Islamnya. Makanya ada itu yang disebut dengan apa? Ulama-ulama besar di negeri ini, ya kan? Imam An-Nawawi, Al-Bantani, itu ulama besar. Dengan sistem khilafah mereka kemudian bagaimana? Tadi merasakan manfaat. Jejak khilafah itu ada di Nusantara, itu ada filmnya juga kan? JKDN, jejak khilafah di Nusantara. Kenapa ini bukti khilafah itu nggak bisa terbantahkan? Coba. Ya, jadi itu sekarang ini mereka ini zakatnya mau mereka atau haji, pelaksanaan haji ini adalah apa? Bukti pelaksanaan syariat Islam yang diterapkan oleh khalifah secara universal, secara global semuanya. Nah, inilah pemimpin yang harus kita taati. Gitulah. Kalau mau ngomong terus nih banyak nanti. Paham? Alhamdulillah. Ya, kita tutup sama-sama dengan kalau ada yang mau tanya mungkin. Gimana? Nabila? Paham? Alhamdulillah. Karimah?
Mana Karimah? Paham? Ya. Alhamdulillah. Ya, kita tutup dengan membaca surat Al-Asr sama-sama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa bihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha sahbihi sallim. Alhamdulillah.